Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PJJ PAI Universitas Syekh Nuruddin Cirebon dalam mata kuliah yaitu Psikologi Pendidikan pada soal poin nomor 6 yaitu gerakan Islam ramah lingkungan mulai berkembang sebagai respon terhadap krisis iklim global. Pertanyaannya, bagaimana isu ekologi ini dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Islam? Dan juga tinjauan dari perspektif teori konstruksi sosial. Baik terkait tentang integrasi isu ekologi dalam kurikulum pendidikan Islam. Dari perspektif teori konstruksi sosial, yang pertama yaitu krisis iklim global telah terjadi menjadi persoalan multidimensi yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Islam sebagai agama yang mengajarkan keseimbangan, tanggung jawab, dan pemeliharaan bumi selaku khilafah memiliki pijakan kuat untuk menjadi bagian dari solusi. Dalam konteks ini, gerakan Islam ramah lingkungan muncul sebagai upaya religius sekaligus sosial untuk menjadikan kesadaran ekologi sebagai bagian dari laku keimanan agar berdampak luas dan berkelanjutan. Kesadaran ekologis harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan. Teori konstruksi sosial, kerangka konsepnya yang pertama, dalam konteks ini harus didasarkan ada 2 poin. Yang pertama, kesadaran ekologi. Bukan hanya fakta ilmiah, tetapi konstruksi sosial yang bisa dibentuk melalui pembelajaran. Kurikulum pendidikan Islam dapat menjadi wahana untuk mengkonstruksi cara pandang siswa terhadap alam sebagai bagian dari iman dan amal soleh. Strategi integrasi isu ekologi dalam kurikulum pendidikan Islam yaitu ada beberapa poin. Poin yang pertama, rekonstruktusiasi ajaran Al-Quran dan hadis. Rekontekstualisasi ajaran Al-Quran dan hadis, yaitu ayat ekologis secara tematik surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Kemudian Quran surat Al-An'am ayat 141 juga menyatakan tentang larangan berlebih-lebihan dalam konsumsi. Hadis Nabi tentang larangan mencemari sungai, hemat air, menanam pohon, dan menjaga hewan. Yang pertama. Kemudian poin yang kedua, B. Kurikulum berbasis nilai dan proyek. Pendidikan agama Islam dan fikih bisa memasukkan topik fikih lingkungan seperti pengelolaan sampah, konsumsi halal, thayyib, dan etika terhadap makhluk hidup. Tugas proyek berbasis masalah, bagaimana Islam menanggapi pencemaran lingkungan atau desain kampanye Ramadan ramah lingkungan di sekolahan. Itu bagian dari salah satu contohnya. Kemudian poin yang ketiga, pembiasaan sikap lingkungan dalam kegiatan sekolah. Menerapkan eco-lifestyle Islami yang dimana hemat energi, Jumat bersih, gerakan sedekah sampah. Kemudian yang kedua, kolaborasi antara guru pendidikan agama Islam dengan guru ilmu pengetahuan alam atau IPA dan guru kewirausahaan untuk membuat sebuah program kebun sekolah atau daur ulang berbasis sedekah. Kemudian yang keempat, yaitu poin yang keempat, selaku penguatan identitas khalifah sebagai aktor ekologis. Konstruksi identitas siswa sebagai khalifah yang menjaga bumi bukan sekedar manusia konsumtif. Dalam teori konstruksi sosial,
Identitas ini terbentuk melalui interaksi simbolis di kelas, diskusi, praktek, langsung, dan narasi yang dibangun oleh guru. Itu adalah poin-poin dari strategi integrasi isu ekologi dalam kurikulum pendidikan Islam. Berikutnya, dampak sosial dan pembentukan realitas baru. Melalui teori konstruksi sosial, jika ekologi terus diajarkan dalam pendidikan Islam, yang pertama, ekologi tidak lagi dianggap isu asing, tapi menjadi bagian dari kesolehan baru. Yang kedua, muncul generasi santri atau siswa yang memaknai menanam pohon sebagai ibadah dan mengelola sampah sebagai wujud keimanan. Yang ketiga, kesadaran ini menyebar melalui bahasa, praktik, dan kebijakan lembaga yang menormalisasi Islam dan ekologi sebagai satu kesatuan. Dari perspektif ini, teori konstruksi sosial, isu ekologi dapat dan sangat perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Islam. Ada 3 hal poin kesimpulan. Yang pertama, pendidikan adalah ruang konstruksi makna. Yang kedua, Islam memiliki landasan teologis yang kuat tentang pelestarian lingkungan. Yang terakhir, yang ketiga adalah sekolah dan madrasah berperan membentuk realitas sosial baru di mana menjaga alam adalah bagian dari identitas keislaman. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf. Saya akhiri akhiron. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.